Shalom mahasiswa ETIPI 2020, apa kabar semua? Semoga semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah, untuk mata kuliah Principle of Basic Nursing, kembali lagi dengan saya, Ibu Belsi. Kita akan membahas topik kita di week yang ke-14, yaitu tentang sleep atau tidur. Nah, tidak berasa kita tinggal 2 tahap lagi atau tinggal 2 materi lagi sebelum kita akan menghadapi UAS. Dan saya harap kepada seluruh mahasiswa dimanapun kalian berada masih tetap semangat dan masih tetap fokus untuk belajar. Adapun yang menjadi subcapaian pembelajaran mata kuliah di topik yang ke-14 ini, yaitu yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan atau kalian harus bisa menjelaskan dasar pengetahuan ilmiah yang meliputi dari proses fisiologi tidur. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi tidur. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan dan mengganggu tidur. Kemudian yang keempat, mendiskusikan karakteristik penyebab gangguan tidur yang biasa terjadi. Dan yang kelima, mengidentifikasi pola intervensi keperawatan untuk meningkatkan siklus tidur yang normal bagi semua kelompok usia. Selanjutnya, mari kita lihat alasan kenapa kita harus belajar tentang pola tidur dan istirahat ini. Yang pertama, mari kita lihat bahwa istirahat dan tidur yang tepat sama pentingnya dengan nutrisi yang baik dan latihan yang adekuat. Oh, ternyata pola tidur dan istirahat dari seseorang ini sama pentingnya nih dengan kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita. Nah, kebutuhan tidur dan istirahat pada setiap orang jumlahnya akan berbeda-beda. Mungkin ada pasien A membutuhkan waktu tidur misalnya harus 8 jam dalam sehari. Tetapi ada juga mungkin pasien B dengan 6 jam dia sudah merasa baik dengan istirahat dalam rentang waktu tertentu. Nah, saat pola tidur dan istirahat seseorang ini terpenuhi, maka akan muncul kesehatan fisik dan emosi. Nah, kesehatan fisik dan emosi ini juga akan berbeda pada masing-masing orang. Sehingga kita harus perlu mengerti tentang fisiologi dari pola tidur dan istirahat pada masing-masing orang itu pasti akan berbeda. Nah, dengan seseorang tidak mendapatkan jumlah tidur dan istirahat yang baik, maka akan muncul beberapa masalah. Misalnya, kemampuan dia dalam berkonsentrasi akan terganggu, kemudian dalam dia misalnya mengambil keputusan akan terganggu, kemudian dalam dia melakukan aktivitas sehari-hari, kalau misalnya dia dalam keadaan mengantuk karena kebutuhan tidurnya tidak tercapai, maka kesehariannya dia pun akan ikut terganggu. Dan ada pada orang-orang tertentu saat dia kurang tidur atau kurang istirahat, maka akan memunculkan sebuah reaksi cepat marah, gelisah, dan banyak lagi tanda-tanda yang bisa dimunculkan. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa kita harus memahami pola tidur dan istirahat ini pada setiap individu. Kemudian yang kedua, mari kita lihat yaitu kenapa kita harus belajar tentang pola tidur, yaitu mengidentifikasi dan merawat klien gangguan pola tidur adalah tujuan penting. Nah, ternyata pola tidur dan istirahat itu jika tidak terjalankan dengan baik, tidak dipenuhi dengan baik, hal itu disebabkan oleh beberapa gangguan mungkin yang ada. Nah, sehingga kita harus pelajari lebih dalam. Kira-kira gangguan-gangguan pola tidur ini apa sih? Apa yang menyebabkan gangguan ini ada? Sehingga dalam kita memberikan asuhan keperawatan kepada klien kita akan tepat. Apa yang harus kita lakukan sehingga pola tidur dan istirahat dia bisa tercapai. Nah, untuk membantu klien dalam menangani gangguan-gangguan pola tidur,
kita harus mengerti proses alamiah dari tidur, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kebiasaan tidur dari pasien kita. Kita harus mengerti sehingga intervensi apa yang akan kita berikan kepada pasien akan tepat sasaran. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah tidur adalah bagian penyembuhan dan perbaikan. Ya. Mencapai kualitas tidur yang baik penting untuk kesehatan, apalagi untuk pasien-pasien kita yang dalam keadaan tidak sehat. Pasien yang sedang sakit sekali membutuhkan lebih banyak waktu untuk tidur dan istirahat dibandingkan dengan orang yang sehat. Karena dalam mereka memulihkan suatu keadaan dari sakit ke sehat itu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk pasien tersebut harus beristirahat. Nah, jadi ini kira-kira beberapa alasan kenapa kita seorang perawat harus mengerti dan memahami tentang tidur dan istirahat ini. Pembahasan yang pertama kita akan melihat tentang dasar pengetahuan ilmiah. Dasar pengetahuan ilmiah pada topik yang ke-14 ini, yang pertama kita akan melihat tentang proses fisiologi tidur. Apa itu tidur? Tidur adalah proses fisiologi yang berputar dan bergantian dengan periode jaga yang lebih lama. Siklus tidur bangun memengaruhi dan mengatur fungsi fisiologi dan respons perilaku. Jadi tidur ini adalah sebenarnya sebuah proses fisiologi dan pada setiap individu pasti akan mengalami proses tidur ini. Dalam proses fisiologi atau dalam proses pola tidur seseorang, ada yang dikenal dengan namanya irama sirkadian. Pada setiap individu manusia, pasti akan mengalami sebuah irama yang berputar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, irama itu adalah irama sirkadian. Jadi, irama sirkadian ini merupakan irama 24 jam atau irama siang malam yang terjadi pada setiap orang. Irama sirkadian ini berasal dari bahasa Latin circa yang berarti sekitar dan dies yang berarti hari, sehingga makna atau artinya menjadi irama yang berlangsung sepanjang hari atau irama yang berlangsung selama 24 jam. Irama sirkadian ini memengaruhi hampir semua fungsi biologis dan kebiasaan. Yang dimaksud di sini adalah irama sirkadian ini akan berpengaruh misalnya pada perubahan suhu tubuh seseorang, pada denyut jantung, tekanan darah, sekresi hormon, atau suasana hati. Nah, ini semua akan tergantung pada irama sirkadian yang terjadi pada masing-masing orang. Nah, irama sirkadian ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada cahaya, suhu, aktivitas sosial, dan rutinitas kerja. Saat seseorang berada pada cahaya yang terang dan gelap, maka akan ada perubahan irama sirkadian yang terjadi. Begitupun misalnya pada suhu yang dingin dan pada suhu yang panas, irama sirkadian pun orang akan berbeda. Begitupun dengan orang-orang yang melakukan aktivitas sosial atau rutinitas pekerjaan dia setiap hari dibandingkan dengan orang yang misalnya hanya tidur dan beristirahat di rumah, maka akan ada perbedaan irama sirkadian. Walaupun irama sirkadian ini berlangsung sama pada setiap orang di sepanjang hari kita. Namun saat mereka pada kondisi atau keadaan-keadaan tertentu, irama sirkadian ini akan berbeda pula pada masing-masing orang. Nah, dalam sebuah irama sirkadian ada juga yang dikenal dengan irama biologis tidur atau irama biologis istirahat dari masing-masing orang. Nah, irama biologis tidur ini sering disinkronisasi dengan fungsi tubuh lainnya. Sehingga misalnya seseorang yang tidur
Ada yang misalnya dia sudah tidur pada jam 8 malam contohnya. Tapi ada orang yang misalnya dia lebih nyaman tidur pada saat tengah malam. Atau ada seseorang yang malah tidur nanti saat subuh. Nah, ini akan tergantung atau ini akan berbeda-beda pula pada masing-masing dari tubuh manusia atau masing-masing dari fungsi tubuhnya. Jadi misalnya kalau tubuhnya berfungsi misalnya pada saat ini masih harus menggunakan waktu dan kesempatan ini misalnya untuk bekerja atau melakukan aktivitas, maka irama biologis tidur ini pun akan menyesuaikan. Dan pada masing-masing orang pun baik irama sirkadian maupun irama biologis tidur ini akan berbeda-beda. Sehingga ada seseorang yang misalnya saya tidur dalam waktu 8 jam itu sudah cukup. Tetapi ada yang misalnya dia harus tidur 10 jam atau malah dia hanya tidur 6 jam. Jadi ini akan ada hubungannya dengan fungsi tubuh dari masing-masing orang. Dasar pengetahuan ilmiah yang selanjutnya, mari kita lihat tentang pengaturan tidur. Keadaan fisiologis terintegrasi dan diatur oleh sistem saraf pusat atau biasa disingkat dengan SSP. Jadi, aktivitas fisiologis apapun yang terjadi pada tubuh manusia, semuanya itu diatur dalam sistem saraf pusat ini. Nah, untuk pengaturan tidur atau pusat tidur yang utama itu terjadi di dalam tubuh kita yang terletak pada hipotalamus. Di mana pada hipotalamus ini disekresikan hipokreatin atau hormon oreksin yang menyebabkan seseorang terjaga dan juga mengalami tidur. Nah, pada bagian otak kita ini ada juga yang dikenal dengan nama Reticular Activating System atau RAS. Ini merupakan sebuah sistem yang terletak di bagian atas batang otak, di mana RAS ini memuat sel-sel khusus yang mempertahankan kondisi sadar dan terjaga. Jadi pusat tidur kita ini berada pada hipotalamus, dan pada hipotalamus ini terdapat Reticular Activating System atau RAS, di mana dia berfungsi untuk mempertahankan kondisi sadar dan terjaga dari masing-masing orang. Apakah dia sadar atau dia tidur, semuanya diatur pada RAS ini. Kemudian RAS ini biasanya terjadi atas stimulus dari beberapa indera. Misalnya indera penglihatan, pendengaran, nyeri, dan peraba. Jadi aktivitas terjaga maupun sadar seseorang ini itu berasal dari stimulus yang terjadi pada beberapa panca indera kita. Selain itu, gairah, keadaan terjaga, dan keadaan untuk tetap sadar dihasilkan dari saraf yang berada di dalam RAS ini, di mana pada saraf itu menghasilkan atau melepaskan sebuah hormon yang dapat mengatur seseorang itu untuk bisa sadar maupun dia tidur. Nah, beberapa penelitian di sini ada yang berhipotesis bahwa pelepasan serotonin dari sel khusus di dalam inti REP, sistem tidur di pons dan medula atau di dalam otak kita, akan menyebabkan seseorang bisa tidur. Area ini dikenal dengan bulbar synchronizing region atau biasa disingkat dengan BSR. Jadi pengaturan tidur kita secara umum semuanya diatur dalam otak kita. Kita sadar maupun kita tidur, semua itu akan diatur oleh RAS ini. Tempatnya di mana? Khusus untuk tidur itu berada pada area BSR ini. Selanjutnya mari kita lihat tentang tingkatan tidur. Pada proses tidur secara normal itu melibatkan 2 tingkatan atau 2 tahap. Yang pertama ada namanya non-rapid eye movement atau NREM,
dan yang kedua ada namanya rapid eye movement atau REM. Pada non-rapid eye movement, selama tidur NRM ini, seseorang yang sedang tidur akan maju melalui 4 tahap dan biasanya berlangsung selama 90 menit siklus tidur yang khas. Kualitas tidur mulai dari stadium 1 hingga stadium 4 akan semakin mendalam. Tidur yang ringan adalah karakteristik pada tahap 1 dan 2, dan tidur yang lebih dalam adalah karakteristik pada tahap 3 dan 4. Dan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu namanya rapid eye movement atau REM ini. Pada siklus tidur, fase REM ini merupakan fase akhir dalam setiap siklus tidur. Faktor yang berbeda-beda meningkatkan atau mengganggu pada berbagai tahapan dari siklus tidur. Nah, tingkatan atau tahapan tidur itu akan berjalan berdasarkan proses yang ada yang disebut dengan siklus tidur. Nah, siklus tidur ini terjadi pada setiap orang, di mana setelah tidur, seseorang biasanya akan melewati 4-5 siklus tidur lengkap dalam satu malam. Dan satu siklus tidur ini berdurasi sekitar 90-100 menit. Satu siklus tidur ini akan berjalan sesuai dengan gambar yang saya tampilkan di sini. Jadi saat seseorang tidur, dia akan berada pertama pada tahap pratidur. Kemudian dia akan berlanjut masuk pada NREM tahap 1. Setelah ke NREM tahap 1, dia akan masuk ke NREM tahap 2, lanjut ke NREM tahap 3, sampai ke NREM tahap 4. Setelah dia mencapai puncak pada NREM tahap 4, maka dia akan kembali ke NREM tahap 3, berlanjut ke NREM tahap 2, dan akhirnya dia berada pada tahap tidur REM. Nah, inilah yang disebut dengan satu siklus tidur. Dan ini biasanya berlangsung antara 90 sampai 100 menit. Nah, di sini dijelaskan bahwa satu orang atau seseorang yang tidur malam hari biasanya akan melewati 4 sampai 5 siklus tidur. Kalau misalnya dia berada dalam satu siklus tidur itu 100 menit, berarti kalau misalnya dia melewati 5 siklus tidur, berarti pada malam hari itu dia akan tidur sekitar 500 menit. Jadi ini adalah siklus tidur dari setiap orang. Selanjutnya mari kita lihat pembahasan dari masing-masing tahapan pada siklus tidur seseorang. Nah, tadi kita lihat pada gambar yang saya tampilkan sebelumnya bahwa sesudah pratidur, seseorang itu akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu non-rapid eye movement tahap 1 atau NREM tahap 1. Nah, pada NREM tahap 1, ini merupakan termasuk tingkat tidur paling ringan. Tahapan berlangsung hanya beberapa menit. Dan biasanya pada tahapan ini terjadi penurunan aktivitas fisiologis yang diawali dengan bertahapnya penurunan tanda-tanda vital dan metabolisme. Rangsangan sensorik seperti suara dapat membangunkan seseorang dengan mudah, dan setelah terbangun, orang merasa seolah-olah baru saja bermimpi. Nah, ini adalah beberapa tanda atau gambaran pada saat seseorang baru memasuki NREM tahap 1. Selanjutnya pada non-rapid eye movement tahap 2 atau NREM tahap 2 terjadi periode tidur yang nyenyak. Seseorang yang tidur dan nyenyak semakin akan merasakan rileks, mudah terjaga. Untuk NREM tahap 2 ini biasanya berlangsung antara 10 sampai 20 menit.
Pada tahap ini, fungsi tubuh akan terus melambat. Nah, ini adalah gambaran saat seseorang telah memasuki tahap tidur NRM tahap 2. Selanjutnya, yaitu adalah non-rapid eye movement atau NRM tahap 3. Pada NRM tahap 3 ini merupakan tahap untuk mengawali tahap awal tidur yang nyenyak. Seseorang sulit untuk dibangunkan dan digerakkan, otot menjadi lebih rileks, tanda-tanda vital mengalami penurunan tetapi tetap teratur, dan biasanya pada tahap NRM 3 ini akan berlangsung sekitar 15-30 menit. Kemudian akhirnya seseorang akan mencapai pada non-rapid eye movement atau NRM tahap 4, di mana ini merupakan tahap terdalam dari tidur. Pada tahap ini seseorang akan sangat sulit untuk dibangunkan. Jika sudah tertidur, seseorang akan menghabiskan sebagian besar dari malam di tahap ini. Tanda-tanda vital secara signifikan menjadi lebih rendah daripada saat seseorang bangun. Tahap NRM 4 ini biasanya berlangsung sekitar 15-30 menit. Tidur sambil berjalan dan ngompol atau enuresis kadang-kadang terjadi pada tahap ini. Karena pada tahap ini biasanya seseorang tidurnya benar-benar sangat dalam atau pulas. Setelah melewati 4 tahapan NREM, maka proses siklus tidur akan kembali ke NRM 3, 2, dan akhirnya dia akan mencapai ke tahap Rapid Eye Movement atau REM. Pada tahap REM ini, biasanya terjadi mimpi yang berwarna dan nyata muncul. Kemudian, biasanya mimpi kurang jelas terjadi pada tahap lainnya atau lebih cenderung terjadi memang pada tahap REM ini. Tahap ini biasanya dimulai sekitar 90 menit setelah tidur dimulai. Ditandai oleh respons otonom, yaitu gerakan mata menjadi cepat, denyut jantung dan pernapasan yang berfluktuasi, serta terjadi peningkatan tekanan darah yang berfluktuasi juga. Pada tahap REM ini juga terjadi kehilangan ketegangan massa otot, terjadi proses sekresi lambung yang meningkat, sangat sulit dibangunkan, dan biasanya durasi REM ini meningkat dengan setiap siklus rata-rata 20 menit. Jadi ini adalah gambaran saat seseorang tidur dan berada pada tahap REM. Selanjutnya mari kita lihat tentang apa yang menjadi fungsi dari tidur. Yang pertama yaitu tidur berkontribusi dalam menjaga kondisi fisiologis dan psikologis. Jadi pada saat tidur, fisiologis dan psikologis kita pun ikut beristirahat. Sehingga pada saat orang bangun, tubuhnya akan merasa lebih enak, lebih nyaman, dan akan lebih rileks. Karena pada saat dia tidur, kondisi dari fisiologis dan psikologis ini pun ikut beristirahat. Kemudian yang kedua, tidur NREM membantu perbaikan jaringan tubuh. Di mana pada tahap ini, beberapa jaringan-jaringan tubuh, beberapa sel-sel kita pun karena dia ikut beristirahat, maka bisa terjadi proses pemulihan atau perbaikan. Sehingga pada saat kita bangun pun, makanya kita merasa akan lebih enakan atau lebih rileks karena pada proses tidur pun ada terjadi proses perbaikan dari beberapa jaringan tubuh. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan tidur dapat memulihkan proses biologis tubuh. Nah, pada tidur atau pada saat tidur, biasanya denyut jantung dari seseorang akan mengalami penurunan. Biasanya pada orang yang normal atau pada saat orang bangun, denyut jantung itu berada pada sekitar 80 sampai 90 kali per menit. Namun pada saat tidur,
Denyut jantung ini akan mengalami penurunan sampai 60 kali per menit atau bahkan kurang. Nah, ini berarti bahwa selama tidur jantung itu berdetak 10 sampai 20 kali lebih lambat dalam setiap menit atau sekitar 60 sampai 120 kali lebih sedikit dalam setiap jam. Oleh karena itu, pada saat seseorang tidur nyenyak, sangat bermanfaat dalam mempertahankan fungsi jantung ini. Kemudian yang keempat yaitu tubuh menghemat energi selama tidur. Pada saat tidur, maka seseorang tersebut tidak melewati beberapa kegiatan atau tidak melakukan aktivitas kesehariannya, sehingga otot-otot rangka akan menjadi semakin rileks dan tidak terjadinya kontraksi otot, sehingga dapat mempertahankan energi kimia dalam tubuh seseorang. Kemudian tidur juga akan menurunkan laju metabolisme basal yang selanjutnya dapat menghemat suplai energi tubuh. Jadi saat seseorang tidur maka tidak akan ada energi yang kita gunakan, sehingga itu sangat bermanfaat untuk menghemat energi dalam tubuh seseorang. Kemudian yang terakhir, fungsi tidur khususnya untuk tahap tidur REM diperlukan untuk menjaga jaringan otak dan tampaknya menjadi penting bagi pemulihan kognitif. Di mana pada tidur REM ini berhubungan dengan perubahan aliran darah otak, peningkatan aktivitas korteks, dan terjadi peningkatan konsumsi dari oksigen, dan terjadi juga proses pelepasan epinefrin. Jadi pada tahap REM ini beberapa proses peningkatan aktivitas dari otak dan kebutuhan oksigen kita pun akan meningkat, sehingga tidur khususnya pada tahap ini sangat baik untuk menjaga jaringan otak dan terjadi pemulihan dari kognitif seseorang. Fungsi tidur selanjutnya yaitu juga berhubungan dengan mimpi. Jadi pada saat seseorang tidur, bisa dia akan mengalami proses mimpi, tetapi bisa juga tidak akan mengalami proses mimpi. Tapi pada tahap satu siklus penuh, biasanya seseorang lebih cenderung mengalami mimpi. Nah, fungsi dari mimpi tersebut adalah yang pertama, secara fungsional penting untuk belajar pengolahan memori serta adaptasi terhadap stres. Jadi biasanya pada saat kita bermimpi ini terjadi hal-hal yang membutuhkan kita untuk mengingat sesuatu yang pernah terjadi atau mungkin ingin terjadi, ingin atau harapan kita untuk terjadi. Nah, pada proses ini akan terjadi pengolahan memori serta adaptasi kita terhadap stres jika hal-hal yang kita mimpikan itu berhubungan dengan kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, menganalisis sifat simbolik dari mimpi sebagai bagian dari psikoterapi klien. Jadi beberapa simbolik-simbolik atau kejadian-kejadian yang kita mimpikan itu bisa menjadi bagian dari psikoterapi dari klien. Misalnya dalam dia juga mengingat boleh, dalam dia menunjukkan sesuatu, itu termasuk dalam psikoterapi. Kemudian yang ketiga yaitu mimpi dapat menghapus fantasi tertentu atau kenangan yang tidak masuk akal. Jadi sering kita bermimpi itu bisa saja terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita, tapi bisa juga terjadi sesuatu yang kita harapkan. Nah, pada saat kita masuk dalam mimpi yang merupakan hal yang tidak menyenangkan, maka pada saat kita sebenarnya itu akan menghapus beberapa fantasi tertentu tentang beberapa kenangan atau kejadian yang sebenarnya tidak masuk akal. Jadi ini adalah beberapa fungsi tidur khususnya pada saat seseorang bermimpi. Selanjutnya mari kita lihat beberapa penyakit fisik yang dapat mengganggu proses tidur seseorang. Penyakit fisik ini dapat menyebabkan rasa sakit, ketidaknyamanan fisik, kecemasan, depresi, dan gangguan dari tidur seseorang.
Setiap penyakit ini akan memberikan perubahan dan mungkin masalah pada saat orang ingin tidur atau pada saat orang tidur. Misalnya yang pertama, pada seseorang yang mengalami penyakit hipertensi. Pada orang dengan penyakit hipertensi sering menyebabkan bangun pagi lebih awal, dan biasanya pada orang-orang yang mengalami hipertensi mudah mengalami kelelahan. Kemudian pada penyakit lainnya seperti gangguan pernapasan. Pada seseorang yang mengalami penyakit pernapasan, di mana pasien tersebut akan mengalami sesak nafas dan kemudian menyebabkan seseorang tersebut sulit untuk tidur. Atau penyakit pernapasan misalnya lainnya yaitu asma, bronkitis, atau alergi lainnya yang mengakibatkan berubahnya irama pernapasan dan akhirnya mengganggu tidur dari seseorang. Atau biasanya seseorang dengan sakit flu, hidung tersumbat, atau sakit tenggorokan dapat juga menggagalkan pernapasan dan kemampuan dia untuk bersantai. Kemudian ada yang lainnya yaitu nokturia. Nokturia atau buang air kecil pada malam hari dapat mengganggu tidur dan siklus tidur. Pada kondisi ini paling umum terjadi pada lansia akibat berkurangnya ketegangan kandung kemih, atau orang-orang dengan penyakit jantung, diabetes, atau penyakit prostat, sehingga mengakibatkan seseorang itu harus bangun untuk buang air kecil pada malam hari. Kemudian ada juga namanya restless leg syndrome atau sindrom kaki gelisah. Nah, pada seseorang yang mengalami sindrom ini terjadi gerakan ritmis tungkai dan kaki yang berulang, sehingga klien merasakan sensasi seperti gatal pada area kakinya. Nah, hal ini dapat mengganggu waktu tidur seseorang, sehingga akhirnya kebutuhan tidur dia pun ikut terganggu. Jadi ini beberapa penyakit yang dapat mengganggu proses tidur dari setiap orang. Masih banyak penyakit lainnya, tetapi secara garis besar ini adalah beberapa penyakit yang sering terjadi pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Selain penyakit fisik yang mengganggu proses tidur seseorang, ada pun beberapa gangguan tidur yang dapat terjadi pada setiap orang. Yang pertama yaitu yang kita kenal dengan insomnia. Insomnia merupakan gejala yang dialami pasien ketika mereka mengalami kesulitan tidur kronis, sering terbangun dari tidur dan atau tidur pendek atau tidur non-restoratif. Keluhan kantuk yang berlebihan di siang hari, serta kuantitas dan kualitas tidur yang tidak memadai. Namun, pasien seringkali tidur lebih lama dari yang disadarinya. Lebih sering terjadi pada wanita dan biasanya berhubungan dengan kebersihan tidur. Pada saat siang hari, orang dengan insomnia kronis akan merasa lebih mengantuk, cepat lelah, depresi, dan biasanya merasakan kecemasan yang tinggi. Gangguan tidur lainnya adalah sleep apnea atau apnea tidur. Apnea tidur merupakan kesulitan nafas saat tidur. Ini merupakan gangguan yang ditandai oleh kurangnya aliran udara melalui hidung dan mulut pada periode 10 detik atau lebih pada saat tidur. Ada 3 jenis apnea, yaitu yang pertama ada apnea sentral, obstruktif atau OSA, dan campuran. Faktor resiko dari OSA biasanya karena obesitas, merokok, penggunaan alkohol, dan riwayat keluarga yang memang positif OSA. OSA terjadi ketika otot atau struktur dari rongga mulut atau tenggorokan
mengalami relaksasi saat tidur. Saluran nafas bagian atas tersumbat sebagian atau seluruhnya, mengurangi aliran udara hidung atau menghentikannya selama 30 detik. Jadi ini adalah bentuk salah satu gangguan yang dapat terjadi saat orang tidur ketika misalnya dia berat badannya berlebihan, merokok, menggunakan alkohol yang berlebihan, dan memang ada riwayat keluarga yang positif OSA. Gangguan tidur selanjutnya yaitu adalah narkolepsi. Narkolepsi adalah disfungsi mekanisme yang mengatur kondisi tidur dan terjaga. Kantuk berlebihan di siang hari adalah keluhan yang paling umum. Di siang hari seseorang akan tiba-tiba merasakan kantuk yang luar biasa dan kemudian tertidur. Tidur REM terjadi dalam waktu 15 menit setelah tertidur. Nah, ini merupakan tahap yang begitu cepat ya. Sering mengalami mimpi nyata yang terjadi ketika seseorang tertidur. Mimpi sulit dibedakan dari kenyataan yang ada dan biasanya terjadi kelumpuhan tidur. Ini adalah beberapa tanda yang muncul saat seseorang mengalami gangguan tidur dengan narkolepsi. Gangguan tidur selanjutnya yaitu adalah katapleksi atau kelemahan otot yang mendadak selama emosi yang kuat seperti marah, sedih atau tertawa terjadi setiap saat sepanjang hari. Jika serangan parah, maka pasien akan kehilangan kontrol otot, tidak sadar, dan kemudian bisa jatuh ke lantai. Jadi ini adalah gangguan tidur yaitu katapleksi. Selanjutnya gangguan tidur yang lainnya adalah kurang tidur. Seseorang yang mengalami kurang tidur ini bisa disebabkan oleh penyakit seperti misalnya dia demam, karena penggunaan obat, sesak nafas, atau nyeri. Bisa juga disebabkan karena adanya stres emosional, pengobatan yang berlebihan, gangguan lingkungan seperti tindakan perawatan yang sering. Ini biasanya terjadi pada lingkungan rumah sakit. Biasanya kan kalau pada pasien-pasien tertentu di rumah sakit, pemeriksaan tanda-tanda vital itu dilakukan per 4 jam, 6 jam, ada yang per 8 jam. Kemudian diakibatkan juga karena variabilitas dalam waktu tidur karena shift kerja misalnya. Jadi ini beberapa penyebab yang mengakibatkan seseorang mengalami kurang tidur. Atau bisa juga terjadi pada mahasiswa sendiri saat mengerjakan tugas, mereka mengerjakannya sampai subuh, atau tidak cukup untuk tidur, akhirnya dapat memunculkan gangguan tidur yang disebut dengan kurang tidur. Gangguan tidur yang terakhir yaitu parasomnia. Parasomnia adalah masalah tidur yang lebih umum terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Bisa sampai terjadi sindrom kematian bayi mendadak atau sudden infant death syndrome atau biasa disingkat dengan SIDS. Parasomnia yang terjadi di antara anak-anak yang lebih tua meliputi kejadian seperti berjalan sambil tidur atau sleepwalking, teror malam, mimpi buruk, nocturnal enuresis atau mengompol, badan goyang, dan bruxisme atau seperti gigi bergemeretak. Jadi ini adalah beberapa tanda yang menyatakan atau menggambarkan bahwa terjadi gangguan tidur parasomnia. Selanjutnya mari kita lihat kebutuhan tidur pada kelompok umur. Yang pertama pada neonatus atau pada bayi baru lahir, untuk kebutuhan tidurnya rata-rata sekitar 16 jam sehari. Biasanya pada bayi siklus tidur berada pada rentang 40 sampai 50 menit dengan
bangun setelah melewati 1 sampai 2 siklus tidur. Selanjutnya yang kedua yaitu infants atau pada bayi. Kebutuhan tidur pada bayi berada pada rata-rata selama 8 sampai 10 jam di malam hari, dengan waktu tidur total itu sekitar 15 jam setiap hari. Jadi 8 sampai 10 jam itu pada malam hari dan sisanya itu bayi dapat tidur di siang hari. Kemudian kelompok yang ketiga adalah toddler atau balita. Pada balita, total tidur itu rata-rata 12 jam sehari. Nah, pada balita ini biasanya setelah 3 tahun, anak-anak atau balita ini akan sering tidak tidur siang. Kemudian kelompok umur yang keempat adalah preschoolers atau anak-anak prasekolah. Nah, kalau pada anak-anak prasekolah, rata-rata lama tidur mereka adalah sekitar 12 jam semalam. Dan biasanya pada umur 5 tahun, anak-anak prasekolah ini akan jarang membutuhkan tidur siang, kecuali dalam budaya di mana tidur siang menjadi kebiasaan. Jadi mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu tidur mereka yaitu pada malam hari sekitar 12 jam. Kemudian kelompok umur yang kelima adalah school age atau anak usia sekolah. Jumlah tidur yang diperlukan ini akan bervariasi sepanjang masa sekolah mereka. Anak pada usia 6 tahun rata-rata akan tidur 11 sampai 12 jam semalam. Sedangkan pada anak-anak usia 11 tahun akan tidur sekitar 9 sampai 10 jam. Nah, sedangkan untuk anak usia 6 atau 7 tahun biasanya akan pergi tidur dengan beberapa dorongan atau dengan melakukan kegiatan yang lebih tenang. Jadi untuk kelompok anak usia sekolah akan ada beberapa variasi, tapi pada umumnya sekitar 9 sampai 10 jam. Kemudian kelompok umur yang berikut adalah adolescents atau remaja. Pada remaja, rata-rata waktu tidur mereka itu sekitar 7,5 jam tidur pada malam hari. Nah, tipikal remaja yang khas ini dikarenakan sejumlah perubahan seperti kebutuhan sekolah, kegiatan sosial setelah sekolah, dan pekerjaan paruh waktu yang mungkin mengurangi waktu pada usia remaja ini berkurang. Sehingga rata-rata pada umur remaja mereka membutuhkan waktu atau kebutuhan tidurnya itu sekitar 7,5 jam per malam. Kemudian lanjut pada kelompok umur yang ketujuh yaitu young adults atau dewasa muda. Pada dewasa muda, kebanyakan rata-rata waktu untuk tidur itu adalah 6 sampai 8,5 jam per malam. Dan sekitar 20% dari waktu tidur adalah tidur REM yang tetap konsisten sepanjang hidup. Jadi kalau pada kita, mungkin kita udah masuk dalam kelompok umur yang dewasa, waktu untuk tidur kita sekitar 6 sampai 8,5 jam. Kemudian kelompok umur yang terakhir yaitu middle dan older adults maksudnya, yaitu pada dewasa menengah dan pada lansia. Nah, selama masa dewasa menengah, total waktu tidur di malam hari akan mulai menurun, yaitu jumlah tidur biasanya bisa sampai 4 jam, kemudian akan terus mengalami penurunan. Sedangkan pada older adults atau pada lansia akan sering muncul keluhan kesulitan tidur, pasti akan meningkat seiring dengan meningkatnya umur. Lebih dari 50% lansia yang berusia 65 tahun atau lebih melaporkan mempunyai masalah dengan tidur. Nah, pada usia ini kebutuhan tidur akan pengurangan. Selanjutnya kita lihat gejala-gejala yang dapat muncul pada seseorang yang mengalami kurang tidur atau mengalami gangguan kurang tidur. Yang pertama yaitu ada gejala fisiologis. Gejala fisiologis ini terdiri dari yang pertama adaptosis, penglihatan kabur,
kemudian ada kekakuan motorik halus, penurunan refleks, waktu respons akan menjadi lambat, penurunan penalaran dan pertimbangan, penurunan kewaspadaan visual dan pendengaran, dan ada aritmia jantung. Jadi ini beberapa gejala yang dapat muncul pada seseorang yang mengalami kurang tidur, khususnya untuk gejala fisiologis. Selanjutnya, gejala lainnya yang dapat muncul pada seseorang yang mengalami kurang tidur yaitu gejala psikologis. Gejala psikologis terdiri dari terjadinya kebingungan dan disorientasi, peningkatan sensitivitas terhadap nyeri, cepat marah, menarik diri, apatis, kemudian terjadi agitasi, hiperaktif, penurunan motivasi, dan kantuk yang berlebihan. Jadi ini beberapa gejala yang muncul khususnya untuk gejala psikologis. Selanjutnya mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidur. Terdiri dari 7 faktor. Yang pertama itu adalah obat dan substansi, yang terdiri dari beberapa golongan obat. Ada yang hipnotiks, diuretiks, narkotiks, antidepresan, alkohol, kafein, beta blockers, dan antikonvulsans. Kemudian yang kedua ada lifestyle atau gaya hidup yang berhubungan dengan work schedule, social activities, dan rutinis. Kemudian yang ketiga ada berhubungan dengan pola tidur yang lazim atau usual sleep patterns. Ini berhubungan mungkin dengan social activity atau work schedule juga. Kemudian yang keempat ada emotional stress atau stres emosional. Ini berhubungan dengan worries, physical health, death, atau losses. Kemudian ada yang berhubungan selanjutnya yang mempengaruhi tidur itu adalah environment atau lingkungan. Ini berhubungan dengan noise dan routines. Kemudian yang keenam ada exercise dan fatigue atau latihan dan kelelahan. Latihan sedang atau kelelahan bisa mempengaruhi faktor tidur seseorang. Kemudian yang terakhir adalah makanan dan asupan kalori, time of day, kafein, nikotin, alkohol. Dengan kita biasanya kalau kita dengar terlalu banyak minum kafein, kopi dapat membuat seorang susah tidur atau lebih lama untuk mengantuk seperti itu. Jadi ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidur dalam kehidupan kita sebenarnya. Nah, sebagai tugas pada week yang ke-14 ini, silakan masing-masing kelompok kecil mengurai faktor-faktor ini secara lebih detail atau membahasnya lebih dalam. Jadi di sini ada 7 faktor-faktor yang mempengaruhi tidur. Silakan kalian mengerjakannya secara kelompok kecil. Tugas boleh ditulis tangan, boleh diketik juga. Jangan lupa melampirkan nama-nama anggota kecil Anda masing-masing. Tugasnya adalah silakan kalian menjelaskan lebih detail faktor-faktor yang mempengaruhi tidur ini, mulai dari drugs and substansinya sampai ke food and calorie intake. Selanjutnya untuk pengkajian saya hanya akan menyebutkan secara garis besar apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam pemenuhan asuhan keperawatan, khususnya untuk pola tidur dan istirahat. Karena sebenarnya topik untuk pengkajian atau asesmen ini nanti kita akan bahas pada semester berikut di mata kuliah FNA. Namun tidak mengapa, pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kalian pelajari dan perlu kalian ketahui dalam melakukan pengkajian keperawatan atau dalam melakukan asuhan keperawatan, khususnya dalam pengkajian pola tidur dan istirahat. Nah, di sini untuk bagian pengkajian yang pertama, hal yang perlu kita kaji pada pasien atau klien kita yaitu adalah pengkajian tidurnya. Pengkajian tidur ini, sumber untuk penilaian tidur ini bisa kita dapatkan atau bisa kita wawancara atau bisa kita tanyakan pada pasien maupun keluarganya. Karena mungkin pada saat pasien tidur, yang monitoring, yang observasi bagaimana pasien itu tidur adalah keluarganya. Kemudian kita harus menyediakan sebuah instrumen untuk menilai tidur. Nanti
bentuk format atau apa-apa saja yang perlu kita tanyakan nanti kita akan perdalam pada saat mata kuliah FNA. Tapi perlu kalian ingat bahwa dalam kita melakukan pengkajian harus ada format atau instrumen atau ada alat yang harus kita gunakan dalam mengukur gimana sih pola tidur dari pasien tersebut. Kemudian bagian yang kedua yang harus kita lihat adalah riwayat tidur dari pasien. Riwayat tidur ini adalah penjelasan misalnya kalau dia mengalami masalah tidur, pola tidur biasa, kejadian hidup saat ini, adanya penyakit fisik dan psikologis, status emosional dan mental, rutinitas tidur, lingkungan tidur, perilaku kurang tidur, dan beberapa hal lainnya. Riwayat tidur ini kita harus tahu saat dia sebelum sakit dan pada saat dia sakit saat ini, sehingga kita dapat membedakan antara riwayat tidur dia di saat dia tidak mengalami sakit maupun pada saat dia sakit. Pengkajian selanjutnya berhubungan dengan gambaran tentang masalah tidurnya. Di sini kumpulkan data riwayat yang lebih rinci bila pasien memiliki masalah tidur, memastikan bahwa perawat memberikan perawatan terapeutik yang sesuai. Kemudian open-ended question dapat membantu pasien menjelaskan masalah secara penuh dan tanyakan pertanyaan spesifik yang berhubungan dengan masalah tidur. Nah, ini sebenarnya beberapa langkah dan beberapa pertanyaan apa yang harus kita tanyakan kepada pasien sehingga kita dapat mengetahui gambaran pola tidur dia. Nah, lebih lengkapnya pertanyaannya apa yang harus kita tanyakan dan apa yang harus kita lakukan nanti kita akan perdalam di FNA nanti. Pengkajian selanjutnya itu berhubungan dengan pola tidur biasa. Pola tidur biasa ini biasanya pengkajian yang dilakukan oleh perawat itu kita mintalah pasien menggambarkan pola tidur normal mereka. Jadi pola tidur mereka saat tidak sakit. Kemudian ajukan pertanyaan. Misalnya, jam berapa Anda biasanya berada di tempat tidur setiap malam? Jam berapa biasanya Anda tertidur? Apakah Anda melakukan sesuatu hal khusus untuk membantu Anda tertidur? Berapa kali Anda bangun di malam hari dan mengapa? Terus berapa rata-rata jumlah jam tidur Anda setiap malam? Nah, mungkin ini beberapa gambaran pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada pasien sehingga kita dapat mendapat gambaran bagaimana pola tidur pasien terutama pada saat dia tidak sakit. Pengkajian bagian terakhir ada kelompok-kelompok tertentu, yaitu misalnya kita kaji penyakit fisik dan psikologis dari pasien, peristiwa hidup saat ini, emosi dan status mental, rutinitas waktu tidur, lingkungan tidur, dan perilaku kurang tidur. Ini semua akan kita bahas pada next semester. Kira-kira ini saya hanya menggambarkan inilah yang nanti akan kita perdalam pada saat kita mengkaji pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang mengalami gangguan pola tidur. Setelah pengkajian pada proses keperawatan atau pada proses asuhan keperawatan ada disebut dengan nursing diagnosis atau diagnosa keperawatan. Nah, ini beberapa diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pola tidur, yaitu yang pertama ada ansietas atau kecemasan, pola nafas tidak efektif, ada konfusi akut, ada compromised family coping, kemudian ada coping tidak efektif, insomnia, keletihan, kurang tidur, kesiapan peningkatan tidur. Ini beberapa diagnosa yang dapat kita angkat pada pasien-pasien yang mengalami gangguan tidur khususnya. Tahap selanjutnya setelah kita menentukan nursing diagnostik yaitu kita melakukan planning atau melakukan intervensi apa sih yang harus kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pola tidur. Yaitu yang pertama kita harus menentukan tujuan dan kriteria hasil dari masing-masing diagnosa keperawatan. Tujuan dan kriteria hasil ini ikuti standar profesional, buat mapping konsep dan harus ada kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Biasanya ini kita berkolaborasi dengan dokter. Kemudian yang kedua kita menetapkan prioritas atau masalah utama yang dialami oleh pasien tersebut. Misalnya gangguan tidur yang cukup sering adalah hasil dari masalah kesehatan lainnya. Jadi mungkin pasien tersebut mengalami gangguan tidur
karena misalnya dia mengalami penyakit penyerta lainnya yang memang mengakibatkan dia tidak bisa tidur atau kurang tidur. Setelah kita melakukan intervensi, maka intervensi yang kita pilih itu harus diimplementasikan, harus dilakukan. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pola tidur, implementasi yang dapat kita berikan yaitu melalui promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini terdiri dari kontrol lingkungan, mempromosikan rutinitas tidur, mempromosikan safety, mempromosikan kenyamanan, menetapkan periode istirahat tidur, pengurangan stres, kemudian ada cemilan ringan, pendekatan farmakologis. Jadi ini beberapa implementasi atau hal-hal yang dapat kita berikan kepada pasien sehingga pola tidur atau gangguan pola tidur mereka dapat teratasi. Adapun bentuk implementasi lainnya selain promosi kesehatan, yaitu ada perawatan akut. Perawatan akut ini berhubungan dengan kontrol lingkungan. Kontrol lingkungan ini berhubungan dengan lingkungan pasien misalnya dirawat saat ini. Kemudian mempromosikan kenyamanan pasien, misalnya posisi tidurnya seperti apa yang enak. Kemudian menetapkan periode istirahat tidur, misalnya Bapak Ibu saat ini kita tidur misalnya 2 jam, 4 jam sekali begitu. Kemudian pengurangan stres, kita bisa berkolaborasi nih dengan orang psikologi untuk mengurangi stres yang dirasakan oleh pasien. Kemudian selanjutnya ada perawatan restoratif atau berkelanjutan, berhubungan dengan mempromosikan kenyamanan juga, mengontrol gangguan fisiologis, dan pendekatan farmakologis atau penggunaan obat-obatan tertentu. Selanjutnya untuk tahap yang terakhir pada asuhan keperawatan, dari kita melakukan pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, yang terakhir ini ada namanya evaluasi. Pada evaluasi ini kita harus melakukan apa? Harus sesuai dengan kriteria hasil yang kita harapkan waktu kita menentukan intervensi. Nah, pada evaluasi ini kita tentukan apakah hasil yang diharapkan sudah tercapai. Kemudian apakah Anda bisa tertidur dalam waktu 20 menit setelah tidur di tempat tidur misalnya. Kemudian menjelaskan bagaimana tidur Anda ketika Anda berolahraga, apakah mengalami gangguan. Ini contoh ya. Kemudian apakah penggunaan musik pada waktu tidur membantu Anda untuk rileks. Dan kemudian apakah Anda merasa sudah beristirahat ketika bangun tidur. Jadi kira-kira implementasi yang telah kita lakukan, kita evaluasi apakah itu ada perubahan yang terjadi pada pasien kita atau tidak. Nah, itulah beberapa penjelasan saya tentang pola tidur dan istirahat, lebih khususnya untuk tidur ya. Jadi mahasiswa mulai mengerti fisiologi, siklus, tahapan-tahapan, faktor-faktor yang mempengaruhi dari tidur seseorang. Karena kita pun bisa mengalami ini, kita pun bisa merasakan hal ini. Semoga bisa dimengerti kenapa kita perlu memahami pola tidur dan istirahat dari seseorang atau dari individu atau dari klien maupun pasien kita. Nah, semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Karena kita memang masih dibatasi oleh waktu dan tempat, maka saya sangat mengharapkan kepada mahasiswa untuk banyak-banyak untuk membaca ya. Jadi informasi yang kalian temukan ini bukan hanya kalian dapatkan dari pengajaran saya atau dari materi yang saya sampaikan, tetapi kalian bisa memperolehnya dari berbagai sumber. Jadi saya harapkan dengan keterbatasan waktu ini, kalian pun bisa mencari alternatif lain, mencari sumber lain yang bisa kalian jadikan pedoman dalam memahami dan mengerti setiap materi yang kami sampaikan. Karena kami pun dalam membuat video pembelajaran seperti ini kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh kuota, dibatasi oleh hal-hal lainnya, jaringan internet, sehingga kami sangat merangkum materi ini butuh sesuatu yang lebih, yaitu datangnya dari kalian. Jadi kalian harus menambah informasi-informasi pembelajaran apapun, bukan hanya pada materi saya, dengan membaca-baca dari jurnal, dari buku-buku yang lainnya. Kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita untuk week yang ke-14. Jangan lupa untuk kalian mengerjakan tugas, karena tugas ini pun secara berkelompok. Saya harap bisa dikerjakan secara bersama-sama
dan pastinya akan lebih ringan. Saya tunggu tugas dari kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.